Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah PKB pada malam hari ini. Bagaimana kabar hari ini Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan? Harapan saya tentunya semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali masuk dalam ibadah Pelkat PKB yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak-Bapak untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam doa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, di mana pada malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul lagi bersama di rumah kami masing-masing. Terlebih khusus bagi Pelkat PKB dalam ibadah pada malam hari ini. Sebentar lagi kami Tuhan akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus, hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama nanti, itu tidak akan berlalu begitu saja, namun itu dapat mengambil bagian di dalam hati dan pikiran kami. Dan bahkan terlebih Tuhan, mari mampukan kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 2. Injil Markus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tetapi seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru." Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengulas lebih dalam isi firman Tuhan, mari kita kenali dulu tokoh dari Markus. Ya, kita tahu bersama bahwa penulis kitab Markus, dia menceritakan tentang perjalanan Yesus. Nah, Markus sendiri dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Tujuan penulisan kitab Markus sendiri adalah memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, serta memberikan semangat atau dorongan bagi mereka untuk setia dalam segala kondisi. Jadi sungguh luar biasa ya Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, dia mau memberikan semangat. Firman Tuhan dikatakan atau dorongan bagi mereka untuk setia dalam segala kondisi. Ya, kita diajak memberi semangat agar supaya memperoleh kemenangan, ya, kesenangan,
Pokoknya yang enak-enak. Tetapi di sini mengajak atau memberikan semangat dan dorongan untuk tetap semangat setia dalam segala kondisi. Berarti di dalam segala kondisi apapun, baik suka maupun duka, kita harus tetap semangat, ya. Nah, berbicara tentang sukacita dalam Tuhan. Luar biasa Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Ya, tentu ada suka dan duka. Kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Seperti judul perenungan saat ini, kita diminta untuk melihat sukacita bukan hanya dalam bentuk yang enak-enak saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Sukacita itu bukan cuma yang gembira, senang, enak, enjoy, happy, tidak. Tetapi sukacita ini ada juga di dalam pergumulan, di dalam masalah, persoalan. Kita harus diajak tetap bersukacita. Ya, karena dikatakan di sini berbicara tentang sukacita dalam Tuhan. Ini sukacita dalam Tuhan. Ya, kita diminta untuk melihat sukacita bukan hanya dalam bentuk yang enak-enak saja atau dalam keadaan happy, tetapi dalam sapaan firman Tuhan ini sukacita diperlihatkan dalam bentuk keikutsertaan kita dalam ruang gumul bersama Kristus sendiri dalam memberitakan firman Tuhan. Mungkin kita akan mengulas kembali, ya, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, bacaan SBU kemarin hari Jumat, ya, di situ sungguh luar biasa karena dikatakan di sini sukacita, ya, sapaan firman Tuhan ini kesukacitaan diperlihatkan dalam bentuk keikutsertaan, ya, dalam pembacaan kemarin keikutsertaan dalam ruang gumul. Kita harus bersama-sama, ya. Kalau bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, bukan saya menyatakan rajin baca SBU, tidak. Tapi setidaknya sekali-sekali, karena kadang firman Tuhan hari Jumat, hari Sabtu itu masih ada kaitannya, ya. Yang dialami oleh keempat sahabat orang lumpuh, ya. Mereka membantu si lumpuh ini tidak gampang, ya, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan bahwa mereka memopoh atau menggendong, ya, dan mereka menaiki, membuka atap rumah. Berarti ikut serta, ya. Sehingga apa yang menjadi harapan si lumpuh? Dia memperoleh kesembuhan. Nah, jadi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kesukacitaan sendiri dikatakan di sini kesukacitaan diperlihatkan dalam bentuk keikutsertaan kita dalam ruang gumul, ya, dalam pergumulan dengan siapa saja, ya. Tentu saja terlebih bersama dengan Kristus. Ruang gumul yang kita hadapi saat ini, pergumulan yang kita hadapi saat ini harus bersama dengan Kristus, seperti yang dilakukan oleh keempat sahabat orang lumpuh ini. Karena dengan iman, dengan keyakinan mereka, ya, mereka tetap mengandalkan Kristus. Walaupun perjuangan mereka atau jalan yang mereka tempuh itu sungguh luar biasa sangat sulit, ya bapak-bapak. Mereka naik ke loteng dikatakan dan membongkar atap rumah. Luar biasa. Itu keikutsertaan mereka. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kembali di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Di mana pembacaan kita pada malam hari ini, dia mau memberitahukan kepada kita hal berpuasa, ya. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama hal berpuasa itu identik, ya, dengan puasa makan dan minum. Betul, ya. Memang ada sebagian orang yang melakukan itu. Puasa, makan dan tidak minum. Namun firman Tuhan pada malam hari ini, ya, yang Tuhan inginkan di dalam kita hal berpuasa adalah dikatakan di sini adalah menahan hawa nafsu. Jadi puasa merupakan tindakan rohani di mana seseorang mampu menahan segala nafsu dalam
pribadinya. Nah, jadi firman Tuhan pada malam hari ini intinya dia mau menekankan hal berpuasa di dalam dia menahan segala nafsu dalam pribadinya. Kita tahu bersama ya, di dalam nafsu kita ya, kalau mungkin seumuran anak-anak atau remaja dan dewasa, mereka dapat mengartikan itu nafsu ya dengan tanda kutip. Namun pada malam hari ini kita sebagai orang tua, terlebih kaum bapa, kita sangat mengenal, kita pasti tahu apa yang dimaksud dalam firman Tuhan, yaitu menahan segala nafsu dalam pribadi. Yaitu contoh ya, amarah. Atau mungkin pada malam hari ini bapak-bapak yang sedang mengikuti ibadah tidak pernah marah. Ya, amarah dulu. Egois. Ya, ingin menang sendiri atau mengingini kepunyaan orang lain. Itu hawa nafsu. Nah, jadi puasa atau khotbah pada malam hari ini tentang puasa, dia mau menekankan ya, puasa bukan makan dan minum saja, tetapi dia mau menekankan menahan segala hawa nafsu. Memang bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan ya, kita manusia ciptaan Tuhan lemah ya. Tetapi apakah kita akan memegang atau kita akan bertahan dengan apa yang selalu kita anggap kita kan manusia lemah, Tuhan pasti akan mengasihi kita ya. Ingat bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, asalkan kita mau datang kepada Tuhan di dalam kelemahan kita ya saat ini, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Asalkan apa? Asalkan kita mau ikut serta, dikatakan asalkan kita mau ikut serta di dalam ruang gumul bersama dengan Kristus. Kalau kita mau ikut serta dengan Tuhan, niscaya pergumulan apapun yang kita sedang hadapi saat ini ya, persoalan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, niscaya firman Tuhan dia berjanji Tuhan akan memberkati. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, pada bacaan firman ini Tuhan memberikan akses seluas-luasnya bagi kita untuk memohon berkat melalui sikap yang penuh kerendahan hati. Nah, kita juga diajak. Selain kita mau menahan hawa nafsu kita, yaitu amarah, benci, dendam, iri hati, ya, mau mengingini punya orang lain, ya. Di sini juga firman Tuhan, Dia mau agar supaya kita punya sikap yang penuh, atau kita harus punya sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Luar biasa bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini memang bagi kami atau bagi siapa saja yang memberitakan firman Tuhan ya, kelihatan gampang untuk menyatakannya. Tetapi untuk melakukannya, nah, kembali lagi di dalam kehidupan pribadi kita. Kalau kita hanya mau memakai akal pikiran kita, tentu saja kita tidak mampu. Tetapi kalau kita mau mengikut sertakan Kristus, ya, niscaya Dia akan memberikan, ya, kita akan melakukan, kita akan berjalan dengan segala kerendahan hati. Walaupun perjalanan kita itu sangat jauh, walaupun perjalanan kehidupan kita itu ada banyak tantangan. Kita sudah tahu kok banyak tantangan yang akan kita hadapi. Kita tahu jalan yang akan kita tempuh itu ada banyak persoalan. Tetapi dengan iman kita, ya, asalkan kita mau mengikut sertakan Kristus, kita akan sampai di tempat tujuan kita. Kita akan menjadi pemenang, ya bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, ya, karena pandemi virus yang kita hadapi ini, kita belum tahu kapan berakhir. Tetapi ingat, sudah mau 1 tahun ya kita menjalani itu. Kalau kita mau sadar ya, oh iya ya, sampai saat ini kita baik-baik saja.
Sampai saat ini kita masih sehat-sehat saja, kita masih kuat saja. Itu karena apa? Itu karena kita terus mengikut sertakan Kristus di dalamnya. Coba kalau tidak, entah sudah terjadi apa dengan kita. Mari, pengalaman kita di saat kita mendengar ada virus, waduh, sungguh luar biasa. Ada begitu banyak orang yang stres, ya. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang merasa bangkrut mungkin. Perusahaan ditutup, banyak pengurangan. Tetapi masih kita lewati, masih kita dapat lewati. Kita masih bisa berjalan. Memang di depan lagi masih banyak. Tetapi mari terus ikut sertakan Kristus di dalamnya. Di dalam kehidupan, memang di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita tetap akan menghadapi yang namanya pergumulan, persoalan, masalah, ya. Yang enak-enak sedikit. Yang paling banyak yang kita temui pasti pergumulan, persoalan, masalah, dan masih banyak lagi. Tetapi jangan takut bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Asalkan kita mau ikut sertakan Kristus, niscaya firman Tuhan dikatakan Dia akan memberkati kita. Memberkati dalam hal apa? Yang mungkin saat ini yang sedang digumuli oleh bapak-bapak. Yang mungkin saat ini bergumul dengan anak-anaknya. Bergumul dengan kehidupan keluarga. Bergumul dengan istri. Bergumul dengan orang tua. Bergumul dengan pekerjaan. Ya. Jangan takut. Tetap berjalan. Asalkan kita berjalan bersama dengan Kristus. Ya, Dia pasti akan memberkati kita. Jadi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, puasa merupakan bagian atau bentuk dari sikap yang memohon berkat Tuhan. Asalkan tadi kembali lagi, asalkan kita mau menahan nafsu. Ya, dikatakan kita mau menahan nafsu yang ada di dalam diri pribadi kita. Kita dapat menahan semuanya itu. Kembali lagi, ya. Tuhan akan memberkati kita. Apabila kita berkomitmen untuk melakukan puasa, ya, kembali lagi, ya. Apabila kita berkomitmen untuk melakukan puasa, apabila kita berkomitmen untuk meninggalkan yang hawa nafsu tadi, ya, amarah, dengki, mengingini kepunyaan orang lain, ya, suka menghasut orang, ya, dari belakang, ya, suka membenci. Asalkan kita mau berkomitmen, maka lakukanlah itu. Lakukanlah hal tersebut dengan penuh sukacita dan dengan tidak untuk diketahui oleh setiap orang. Cukup siapa saja yang tahu. Cukup Kristus saja yang tahu. Cukup Tuhan saja yang tahu. Ya, asalkan kita sungguh-sungguh mau berkomitmen. Kita sungguh-sungguh mau berpuasa, mau meninggalkan hawa nafsu kita. Niscaya, ya, sukacita, damai sejahtera, berkat yang daripada Kristus akan menjadi bahagian dari bapak-bapak pada malam hari ini. Tentu saja karena ini ibadah Pelkat PKB, sering kita menekankan itu buat bapak-bapak, tetapi di dalamnya itu sudah termasuk dengan keluarga, ya, keluarga dari bapak-bapak yang hadir atau yang sedang beribadah pada malam hari ini. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita mau jujur, kita kok cuma satu meminta, Tuhan, satu saja yang kita minta. Tolong berkati kami. Betul enggak? Nah, sekarang Tuhan mau meminta. Kalian minta berkat dari saya. Lakukanlah, ya, hal puasa. Ya, lakukanlah. Ya. Tahan nafsu. Ya. Tahan amarahmu. Tahan sifatmu yang mungkin saat ini sering menyakiti orang lain. Mari berdamai dengan mereka. Cari damai
dengan siapa saja, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Niscaya apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita tadi, minta apa? Minta berkat, Tuhan akan berkati. Karena firman Tuhan firman Tuhan itu ya dan amin. Asalkan kita mau ikut sertakan Kristus. Ya, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu kita harus berkomitmen. Kita harus melakukan puasa itu. Ya, untuk itu kita harus berkomitmen. Kita harus meninggalkan hawa nafsu. Ya, kita tahu bersama apa itu hawa nafsu. Tinggalkan itu semua. Kita harus berkomitmen pada malam hari ini karena kehidupan kita masih panjang, ya. Yang kita akan lalui masih banyak kerikil-kerikil, masih banyak lubang-lubang yang akan kita lewati. Tetapi kembali lagi saya sering mengulang, kalau kita mau mengikut sertakan Tuhan, niscaya kita akan sampai ke tempat tujuan. Itulah harapan dari kita semua, terlebih khusus pada malam hari ini kepada bapak-bapak yang sedang beribadah. Harapan kita akan menjadi pemenang asalkan satu, puasa, ya, meninggalkan segala hawa nafsu, mengikut sertakan Kristus. Niscaya harapan kita, kerinduan kita, Tuhan pasti akan memberkati. Ya, kita akan sampai, di tempat tujuan kita. Ya, walaupun rintangan, tantangan, halangan banyak, Dia akan menyampai. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita dan sampai di tempat tujuan. Untuk itu, marilah bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, sukacita dalam Tuhan selalu ada, ya, selalu hadir dalam hidup setiap orang yang rendah hati. Kembali lagi, sukacita dalam Tuhan selalu ada, walaupun di dalam kehidupan kita begitu banyak persoalan dan begitu banyak tantangan. Asalkan kita mau datang, mau berseru, mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, niscaya sukacita damai sejahtera akan menjadi bahagian bapak-bapak pada malam hari ini bersama dengan keluarga. Untuk itu, marilah lakukanlah apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Lakukanlah itu dengan mengikut sertakan Kristus. Dan terlebih, lakukanlah itu dengan meninggalkan hawa nafsu. Lakukan puasa yang baik, ya. Meninggalkan hawa nafsu, mengikut sertakan Tuhan, niscaya Dia akan memberkati keluarga dari bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.